Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 MSDM akan menjelaskan tentang tes dan seleksi karyawan. Kelompok kami terdiri dari Yosafat Aris Waltum Silitonga dengan NIM 1902805, kemudian ada Nabil Abiyu dengan NIM 1907841, kemudian ada Muhammad Lutfi Nur Alam dengan NIM 1907839, dan terakhir Siva Dinda Fadilah dengan NIM 1907960. Nah, apa sih yang akan kita pelajari tentang tes dan seleksi karyawan? Yang pertama ada seleksi, kedua ada dasar-dasar pengetesan dan penyeleksi karyawan, ketiga ada kendala seleksi, keempat ada jenis-jenis tes, dan kelima ada investigasi, latar belakang, dan metode seleksi lainnya. Yang pertama yaitu seleksi. Seleksi adalah usaha yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang kualifikasi dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan semua pekerjaan pada perusahaan. Penyaringan adalah proses pemisahan individu yang paling besar kemungkinan akan berhasil dalam suatu pekerjaan dan cocok masuk organisasi dari individu lain dari sejumlah pelamar. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seleksi adalah suatu proses meneliti dan memilih dari sekelompok pelamar yang didapat dari berbagai sumber untuk mendapatkan pelamar yang paling sesuai dengan posisi yang ditawarkan. Mengapa seleksi itu penting? Pertama, prestasi perusahaan sebagian besar selalu bergantung pada bawahan. Karyawan dengan keterampilan dan kemampuan yang tepat akan melakukan pekerjaan yang baik bagi perusahaan. Karyawan tanpa keterampilan tidak akan berprestasi secara aktif. Kedua, merekrut dan memperkerjakan karyawan adalah mahal. Pemilihan yang efektif itu penting karena mahal untuk merekrut dan memperkerjakan para karyawan. Dan yang ketiga, ada dampak hukum dari memperkerjakan orang tidak kompeten. Pengusaha bertanggung jawab saat karyawan melakukan hal kriminal atau hal lain yang berlatar belakang kejahatan. Kesalahan memperkerjakan perlu digarisbawahi sebagai kebutuhan untuk memikirkan apa seharusnya persyaratan pekerjaan, karena jenis persyaratan itulah yang menjadi fokus dari banyak tuntutan kesalahan memperkerjakan. Dasar pengetesan dan penyeleksian karyawan. Reliabilitas yaitu konsistensi nilai yang diperoleh orang-orang yang sama saat diuji kembali dengan ujian yang sejenis. Ada beberapa cara untuk memperkirakan konsistensi nilai atau keandalan. Anda dapat melakukan ujian yang sama kepada orang yang sama pada dua waktu yang berbeda. Atau Anda dapat melakukan ujian dan kemudian memberikan ujian kembali yang diyakini para ahli sebagai ujian yang setara beberapa waktu kemudian. Ini akan menjadi penilaian bentuk setara. Konsistensi nilai ujian adalah ukuran lain keandalan ujian. Konsistensi internal adalah salah satu alasan mengapa Anda menemukan pertanyaan berulang dalam kuesioner ujian. Jenis-jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas stabilitas. Menyangkut usaha memperoleh nilai yang sama atau serupa untuk setiap orang atau setiap unit yang diukur setiap Anda mengukurnya. Reliabilitas ini menyangkut penggunaan indikator yang sama, definisi operasional, dan prosedur pengumpulan data setiap saat, dan mengukurnya pada waktu yang berbeda. Untuk dapat memperoleh reliabilitas stabilitas, setiap kali unit diukur skornya haruslah sama atau hampir sama. Yang kedua, ada reliabilitas ekuivalen. Menyangkut usaha memperoleh nilai relatif yang sama dengan jenis ukuran yang berbeda pada waktu yang sama. Definisi konseptual yang dipakai sama tetapi dengan satu atau lebih indikator yang berbeda. Batasan-batasan operasional, peralatan pengumpulan data, atau pengamat-pengamat. Menguji reliabilitas dengan menggunakan ukuran ekuivalen pada waktu yang sama bisa menempuh beberapa bentuk. Bentuk yang paling umum disebut teknik belah tengah. Cara ini seringkali dipakai dalam survei. Apabila satu rangkaian pertanyaan yang mengukur satu variabel dimasukkan dalam kuesioner, maka pertanyaan-pertanyaan tersebut dibagi dua bagian persis lewat cara tertentu. Hasil masing-masing bagian pertanyaan diringkas ke dalam skor
Lalu skor masing-masing bagian tersebut dibandingkan. Apabila kedua skor itu relatif sama, dicapailah reliabilitas belah tengah. Selanjutnya, saya Muhammad Lutfi Nur Alam dari kelompok 4 Manajemen Sumber Daya Manusia. 2. Validitas. Ujian seleksi haruslah sah, karena tanpa bukti, validitas tidak ada alasan yang logis atau sah secara hukum yang dapat diizinkan untuk melanjutkan penggunaannya untuk melamar pekerjaan. Validitas tes menjawab pertanyaan, apakah tes ini mengukur apa yang seharusnya diukurnya? Ya, validitas mengarah pada ketetapan interpretasi hasil penggunaan prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Jenis-jenis validitas. Pertama, validitas isi. Ujian yang sah isinya adalah yang berisi contoh dari tugas dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Seperti pengusaha memperlihatkan validitas ujian dengan menunjukkan bahwa ujian itu merupakan contoh yang proporsional dari apa yang dilakukan pekerjaan tersebut. Kedua, validitas kriteria. Validitas yang memperlihatkan bahwa nilai ujian atau alat prediksi berhubungan dengan prestasi pekerjaan. Validitas kriteria membuktikan bahwa mereka yang berhasil dalam ujian juga berhasil dalam pekerjaan. Ketiga, validitas ujian. Validitas mengacu pada kebenaran kesimpulan yang dapat kita buat berdasarkan hasil tes. Validitas ini sering mengacu pada bukti bahwa ujian ini berhubungan dengan pekerjaan. Selanjutnya, proses validasi. Pertama, menganalisis pekerjaan. Langkah pertama adalah menganalisis pekerjaan dengan membuat dan menuliskan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Di sini, Anda harus menyebutkan ciri dan keterampilan manusia yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat prestasi pekerjaan. Kedua, memilih ujian. Pilihlah ujian yang menurut Anda dapat mengukur atribut atau alat prediksi yang penting untuk keberhasilan pekerjaan. Ketiga, melakukan ujian. Berikutnya adalah melakukan ujian yang dipilih. Di sini Anda memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah melakukan ujian itu kepada karyawan yang saat ini melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian, Anda bandingkan nilai ujian mereka dengan prestasi mereka saat ini. Ini adalah validasi bersama. Keuntungan utamanya adalah data prestasi telah tersedia, kerugiannya adalah karyawan tersebut mungkin bukan dari pelamar baru. Keempat, menghubungkan nilai ujian dan kriteria. Langkah berikutnya adalah menentukan apakah ada hubungan antara nilai atau alat prediksi dan prestasi atau kriteria. Biasanya, digunakan penentuan hubungan statistik antara satu nilai ujian dan dua prestasi kerja melalui analisis korelasi yang memperlihatkan derajat hubungan statistik. Kelima, validasi silang sampai validasi ulang. Sebelum menggunakan ujian tersebut, mungkin Anda ingin memeriksanya dengan validasi silang, dengan sekali lagi melakukan langkah 3 dan 4 pada sampel karyawan baru. Yang selanjutnya yaitu pembahasan ketiga mengenai kendala seleksi. Dalam tahap seleksi terdapat 3 kendala. Yang pertama, tolak ukur. Tolak ukur yaitu kesulitan untuk menentukan standar yang akan digunakan mengukur kualifikasi-kualifikasi seleksi secara objektif. Misalnya kejujuran dan prakarsa dari pelamar mengalami kesulitan. Bobot nilai yang diberikan didasarkan pada pertimbangan yang subjektif. Yang kedua, penyeleksi, yaitu kesulitan mendapatkan penyeleksi yang tepat, jujur, dan objektif penilaiannya. Penyeleksi sering memberikan nilai atas pertimbangan peranannya, bukan atas visi pikirannya. Dan yang ketiga, pelamar, yaitu kesulitan untuk mendapatkan jawaban yang jujur dari pelamar. Mereka selalu berusaha memberikan jawaban mengenai hal-hal yang baik-baik saja tentang dirinya, sedangkan yang negatif disembunyikan. Lalu pembahasan keempat yaitu mengenai jenis-jenis tes. Jenis tes yang pertama yaitu tes psikometri.
Tes ini adalah tes yang diterapkan untuk alat ukur potensi kognitif karyawan yang dirangkai menurut metode konstruksi tes yang dijalani sesuai statistik. Secara garis besar, tes ini bertujuan guna menilai 3 domain kognitif, seperti area penalaran abstraksi, area penalaran verbal, dan area penalaran angka. Jenis tes yang kedua yaitu simulasi atau exercise. Metode ini adalah cara menilai kompetensi karyawan yang berperan penting dalam pelaksanaan metode assessment center. Beragam perilaku karyawan dapat diobservasi dengan simulasi ini yang selanjutnya dilakukan pencatatan dan dimasukkan ke dalam kategori sesuai dengan model kompetensi dan sesuai kriteria standar. Dan yang ketiga, ada inventory atau self-preference. Tujuan dari alat ukur ini adalah menampilkan preferensi dari karyawan saat berhadapan dengan kondisi kerja, motivasi kerja, situasi sosial, cara kerja, dan juga sikap. Bentuk tes ini adalah sejumlah pertanyaan yang wajib dijawab dan hasilnya akan mendukung hasil tes lainnya. Jenis tes yang keempat yaitu wawancara. Wawancara dalam metode assessment center berbeda dengan wawancara konvensional karena lebih terstruktur dan berdasarkan indikator perilaku yang telah ditetapkan di setiap kompetensi. Dengan cara ini, akan diperoleh gambaran lebih detail mengenai tindakan dan sikap karyawan dalam menghadapi rasa jenuh. Jenis tes yang kelima yaitu analisis kasus. Hampir mirip dengan prinsip role playing, hanya saja ditambahkan kompetensi untuk analisa dan sintesis dengan mendalam. Karyawan harus bisa menguasai kasus tertentu dan kemudian memberikan pandangan jitu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Jenis tes yang keenam yaitu presentasi. Simulasi ini sangat dibutuhkan guna memberikan penjelasan produk tertentu dan mempengaruhi orang lain. Dalam metode ini, karyawan akan diminta untuk melakukan presentasi atas produk atau jasa di depan atasannya. Sehingga dari metode tes ini akan terlihat kemampuan seorang karyawan dalam membawakan presentasi, menerangkan produk dengan jelas dan mudah dipahami, serta tentunya membuat audiens tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan saya yang jelasin. Tetapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yosafat Aries Waltum Silutongan dari kelompok 4 MSDM. Baik, selanjutnya yaitu tes proyektif. Apabila dibutuhkan tes ini bisa diterapkan pada peserta tes. Tes pendukung ini lebih ditekankan pada aspek yang berhubungan langsung dengan pengelolaan diri dan nilai efektivitas. Yang selanjutnya, mengukur kepribadian dan minat. Kemampuan kognitif dan fisik seseorang itu saja belum tentu menjelaskan prestasi kerja seseorang. Faktor lain seperti motivasi dan keterampilan antara individu adalah sangat penting. Banyak perusahaan yang memecat karyawannya karena tidak mampu berprestasi. Karyawan ini tidak mampu berprestasi dikarenakan tidak dapat memotivasi dirinya sendiri. Perusahaan Motorola menggunakan ujian ini untuk memilih manajer level atasnya. Tidak ada keraguan bahwa ujian kepribadian dapat memprediksi seseorang pada pekerjaan. Ujian kepribadian mengukur aspek dasar dari kepribadian seseorang pelamar seperti sifat tertutup, kemampuan, dan motivasi. Yang selanjutnya, menggunakan work sampling untuk seleksi karyawan. Teknik pengambilan sampel kerja mencoba untuk memprediksi kinerja pekerjaan dengan mengharuskan kandidat pekerjaan untuk melakukan satu atau beberapa contoh tugas pekerjaan. Misalnya, contoh pekerjaan bagi seorang kasir mungkin termasuk menghitung uang. Pengambilan sampel kerja memiliki kelebihan. Ini mengukur tugas pekerjaan yang sebenarnya. Jadi, lebih sulit untuk dipalsukan jawaban. Isi sampel pekerjaan tugas sebenarnya yang harus dilakukan seseorang adalah cenderung tidak adil bagi minoritas. Pengambilan sampel pekerjaan tidak menyelidiki kepribadian pelamar. Jadi, kecil kemungkinan pelamar melihatnya sebagai pelanggaran terhadap pribadi. Didesain dengan benar, sampel pekerjaan juga menunjukkan validitas yang lebih baik daripada yang lain. Tes yang dirancang untuk memprediksi kinerja. Prosedur dasarnya adalah memilih contoh dari beberapa tugas yang penting untuk dilakukan pekerjaan, dan kemudian untuk menguji pelamar pada mereka. Yang selanjutnya, investigasi latar belakang dan metode seleksi lainnya.
Pengujian hanyalah bagian dari proses seleksi pemberi kerja. Alat lain yang mungkin dapat dilakukan adalah penyelidikan latar belakang, pemeriksaan referensi, pengujian kejujuran, dan penyaringan penyalahgunaan zat. Investigasi latar belakang dan pemeriksaan referensi. Salah satu cara termudah untuk menghindari kesalahan perekrutan adalah dengan memeriksa latar belakang kandidat secara menyeluruh. Melakukannya tidak mahal, dan jika dilakukan dengan benar, bermanfaat, biasanya tidak ada alasan mengapa bahkan supervisor di perusahaan besar tidak dapat memeriksa referensi dari seseorang yang akan mereka pekerjakan. Selama mereka mengetahui aturannya, ada dua alasan utama untuk memeriksa latar belakang. Yang pertama, untuk memverifikasi pelamar informasi, nama, dan sebagainya, dan yang kedua untuk mengungkap informasi yang merusak. Uji poligraf dan kejujuran. Poligraf adalah alat yang mengukur perubahan fisiologis seperti peningkatan keringat. Asumsinya adalah bahwa perubahan tersebut mencerminkan perubahan keadaan emosi itu menemani berbohong. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi bahwa pelamar kerja apakah dia berbohong atau tidak dalam menjawab pertanyaan dari pewawancara. Yang terakhir, penyaringan penyalahgunaan zat. Sebagian besar pemberi kerja melakukan pemeriksaan narkoba. Praktik yang paling umum adalah menguji kandidat tepat sebelum mereka dipekerjakan secara resmi. Banyak juga yang menguji karyawan saat ini jika ada alasan untuk percaya bahwa mereka telah menggunakan obat-obatan setelah kecelakaan kerja atau dengan gejala perilaku yang jelas seperti kronis keterlambatan. Beberapa perusahaan secara rutin melakukan tes obat secara acak atau periodik, sementara yang lain memerlukan tes narkoba saat mereka memindahkan atau mempromosikan karyawan ke posisi baru. Sebagian besar perusahaan yang melakukan tes semacam itu menggunakan pengambilan sampel urin. Banyak vendor menyediakan layanan pengujian obat di tempat kerja. Pengusaha dapat menggunakan pengujian urin untuk menguji obat-obatan terlarang, tes alkohol, napas untuk menentukan jumlah alkohol dalam darah. Tes ini untuk mengukur alkohol atau obat dalam darah pada saat tes, analisis rambut hingga mengungkap riwayat obat, tes air liur untuk zat seperti marijuana dan kokain, dan kulit tambalan untuk menentukan penggunaan narkoba. Akhir-akhir ini, lebih sulit untuk menemukan pelamar yang bisa lulus tes narkoba. Akibatnya, lebih banyak majikan saat ini yang melonggarkan standar mereka tentang memperkerjakan mereka yang gagal dalam ujian, khususnya untuk marijuana. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika saya dan teman-teman saya melakukan kesalahan, baik disengaja ataupun tidak dari kesalahan kata ataupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.